Jadi saya akan menjelaskan mengenai flowchart sistem akuntansi produksi dan juga persediaan. Yang pertama dimulai dari prosedur pencatatan barang atau produk jadi. Pada bagian produksi membuat bukti surat pengiriman barang jadi atau SPBJ rangkap 3. Lembar pertama dikirimkan bersama barang ke bagian gudang, lembar kedua dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Bagian produksi menerima SPBJ lembar kedua dari bagian gudang. Berdasarkan SPBJ lembar kedua, bagian produksi membuat laporan penyelesaian barang jadi yang dikirimkan ke manajer. Pada bagian gudang menerima barang jadi dari SPBJ lembar ke pertama dari bagian produksi. Berdasarkan bukti SPBJ tersebut, biaya gudang mengisi kartu gudang yang menyatakan bahwa bagian gudang menerima barang jadi sejumlah unit barang jadi yang telah ditransfer oleh bagian produksi. Setelah mengisi kartu gudang, bagian gudang meminta tanda tangan untuk mengetahui produk jadi yang masuk ke bagian gudang ke bagian akuntansi. Berdasarkan kartu gudang yang telah ditandatangani, bagian gudang membuat surat penerimaan barang jadi atau SPBJ rangkap 3. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi, lembar kedua dikirimkan ke bagian produksi, dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip. Pada bagian akuntansi, menerima bukti SPBJ lembar kedua dan bagian produksi kemudian diarsipkan untuk dijadikan bukti bahwa bagian produksi telah menyelesaikan produk jadi dan sudah melakukan pengiriman ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima kartu gudang untuk ditandatangani sebagai bukti penerimaan barang jadi. Setelah itu mengirimkan kartu gudang yang telah ditandatangani ke bagian gudang. Bagian akuntansi menerima SPBJ lembar ke pertama dari bagian gudang. Berdasarkan SPBJ lembar ke pertama tersebut, bagian akuntansi mengisi kartu persediaan yang digunakan untuk mengetahui persediaan barang jadi yang telah masuk. Setelah mengisi kartu persediaan, bagian akuntansi mencatat di bagian jurnal mengenai persediaan barang jadi yang sudah masuk. Setelah itu, memposting ke buku besar dan dibuatkan neraca saldo dan juga neraca lajur, jurnal penyesuaian, dan juga laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, bagian akuntansi membuat laporan penerimaan barang jadi atau LPBJ yang dikirimkan ke manajer. Lalu selanjutnya, manajer menerima laporan penerimaan barang jadi dari bagian akuntansi. Manajer juga menerima penyelesaian barang jadi dari bagian produksi. Selanjutnya, prosedur kedua yaitu prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Yang pertama pada bagian gudang menerima surat permintaan bahan baku lalu mempersiapkan bahan baku yang diminta. Kemudian membuat surat pengiriman barang rangkap 2. Lembar pertama disimpan sebagai arsip sedangkan lembar kedua dikirim ke bagian produksi beserta bahan baku. Lalu selanjutnya pada bagian produksi membuat surat permintaan bahan baku rangkap 2. Lembar ke pertama diberikan kepada bagian gudang sedangkan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Bagian produksi menerima surat pengiriman dan juga barang, lalu melakukan produksi. Kemudian membuat laporan biaya bahan baku atau DM, biaya tenaga kerja langsung atau DR, dan biaya overhead pabrik atau FOH rangkap 2. Lembar pertama disimpan sebagai arsip dan lembar kedua dikirim ke bagian akuntansi. Selanjutnya dilanjutkan ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima laporan DM, DL, dan FOH berdasarkan laporan tersebut. Bagian akuntansi menghitung DMC, DLC, dan juga FOH. Kemudian membuat laporan harga pokok produksi rangkap 2 yang lembar pertamanya disimpan sebagai arsip dan lembar kedua dikirim ke manajer. Kemudian bagian manajer menerima laporan harga pokok produksi berdasarkan laporan harga pokok produksi bagian manajer yang menentukan margin laba lalu membuat harga penjualan barang. Selanjutnya prosedur ketiga yaitu prosedur pencatatan harga pokok persediaan. Yang pertama, pada bagian gudang, proses diawali ketika bagian gudang mendeteksi bahwa persediaan barang telah mencapai batas minimum. Bagian gudang membuat surat permintaan pembelian atau SPP dan mengirimkannya ke bagian pembelian. Setelah barang diterima dari supplier, bagian gudang mencocokkan barang dengan faktur yang diterima berdasarkan barang yang diterima. Bagian gudang membuat laporan penerimaan barang atau LPB rangkap 2.
yang lembar pertamanya dikirim ke bagian akuntansi dan juga lembar keduanya disimpan sebagai arsip. Barang yang telah diterima kemudian disimpan di gudang sesuai prosedur penyimpanan. Kemudian pada bagian pembelian, menerima surat permintaan pembelian atau SPP dari bagian gudang. Berdasarkan SPP, bagian pembelian membuat surat permintaan penawaran harga atau SPPH dan mengirimkannya kepada supplier. Setelah menerima surat penawaran harga atau SPH dari supplier, bagian pembelian melakukan evaluasi dan menyusunnya untuk diajukan kepada manajer. Jika disetujui, bagian pembelian membuat surat daftar pembelian atau SDP. Setelah mendapat persetujuan, bagian pembelian membuat surat order pembelian atau SOP rangkap sesuai kebutuhan. SOP dikirim ke supplier sebagai dasar pemesanan barang salinan. SOP disimpan sebagai arsip dan sebagian dikirim ke bagian terkait. Kemudian dilanjutkan pada bagian manajer, di mana manajer menerima dokumen penawaran harga dan surat daftar pembelian atau SDP dari bagian pembelian. Manajer melakukan pemeriksaan dan juga memberikan persetujuan atau ACC atas pembelian dokumen yang telah disetujui untuk dikembalikan ke bagian pembelian untuk ditindaklanjuti. Manajer juga menerima laporan pembelian dan laporan harga pokok persediaan sebagai bahan pengendalian dan pengambilan keputusan. Kemudian dilanjutkan pada bagian supplier, di mana supplier menerima surat permintaan penawaran harga atau SPPH dari bagian pembelian. Supplier mengirimkan surat penawaran harga atau SPH sebagai balasan. Lalu setelah menerima surat order pembelian atau SOP, supplier memproses pesanan. Kemudian supplier mengirimkan barang pesanan disertai dengan faktur kepada perusahaan. Kemudian pada bagian keuangan atau akuntansi, bagian keuangan menerima faktur dari supplier serta laporan penerimaan barang atau LPB dari bagian gudang. Berdasarkan dokumen tersebut, bagian keuangan membuat laporan pembelian atau LP. Selanjutnya, bagian akuntansi akan melakukan pencatatan harga pokok persediaan ke dalam sistem akuntansi. Bagian akuntansi menyusun laporan harga pokok persediaan rangkap 2 yang lembar pertamanya dikirimkan kepada manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Prosedur selanjutnya adalah prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang yang dimulai dari bagian produksi, yang dimana bagian produksi mencatat surat permintaan bahan baku sesuai kebutuhan yang berangkap 2, yang dimana lembar pertamanya dikirim ke bagian gudang dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Bagian produksi menerima surat pengiriman bahan baku atau SPBB beserta bahan baku dari bagian gudang. Bagian produksi memproduksi bahan baku menjadi barang jadi, kemudian mengirim barang jadi ke bagian gudang. Kemudian dilanjutkan ke bagian gudang, yaitu bagian gudang menerima surat permintaan bahan baku dari bagian produksi berdasarkan SPBB. Bagian gudang membuat SPBB rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian produksi beserta bahan baku yang diminta dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berdasarkan SPBB, bagian gudang membuat bukti permintaan dan juga pengeluaran bahan baku gudang rangkap 2 yang lembar pertamanya dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku, bagian gudang membuat laporan persediaan bahan baku rangkap 2. Lembar ke-1 dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berdasarkan barang jadi, bagian gudang membuat laporan barang jadi rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Kemudian, pada bagian akuntansi tersebut menerima laporan persediaan bahan baku, bukti permintaan dan juga pengeluaran bahan baku gudang dan laporan barang jadi. Bagian akuntansi membuat laporan permintaan dan juga pengeluaran barang gudang rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Kemudian, pada bagian manajer menerima laporan permintaan dan pengeluaran barang gudang dari bagian akuntansi.